Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut review BRSD Multimedia. Nah, ini aplikasi yang dibuat mahasiswa. Oh, ini udah di tengah-tengah ya. Saya restart aja. Oke, saya landscape. Oke, ini udah berjalan. Start. Saya tuliskan nama. Oke, asal sekolah SMP saat Islam misalnya. Petunjuk profil KD tujuan sudah sebelumnya di review. Langsung ke materi saja, ke BRSD ya. Kelompok bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk bidang datar ya, berbentuk bidang datar. Bidang datar seperti persegi, persegi panjang, dan segitiga, begitulah. Tambahkan aja begitulah. Perhatikan benda-benda di samping. Perhatikan benda-benda di samping, tanda seru ya. Tanda seru. Kemudian apakah, huruf kapital A-nya, apakah seluruh benda adalah bangun ruang sisi datar? Nah, coba kita lihat kelanjutannya. Nah, ini sudah kemarin. Ini botol minuman saya masukkan sisi datar. Ini saya masukkan sisi datar. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini ke sini, coba ini ke sini. Kemudian cek. Nah, ini masih sama seperti kemarin. Coba bisa dikasih tahu yang mana yang salahnya aja, atau yang mana yang benar gitu ya. Nah, kemudian ini adalah yang dibahas kubus, balok, prisma, dan bimas. Saya klik lagi materi ini yang pojok kanan atas ya, klik. Oke, kalau saya klik yang garis 3 di pojok kanan ini apa jadinya? Oh, ini jadi seperti slide gitu ya. Kalau titik ini, oke. Tadi BRSD, sekarang kubus. Nah, kalimatnya ini mungkin tidak perlu cetak italik miring ya. Lihat di bawah. Pernahkah kalian melihat benda-benda seperti di atas? Nah, jadi langsung aja, benda-benda tersebut adalah dadu untuk bermain, rubik, dan kado, titik. Jika, ini jikanya huruf kapital tuh karena awal kalimat. Jika kita perhatikan koma, ketiga benda tersebut memiliki bentuk, tapi ini tulisannya bentik ya, yang sama. Titik, bentuk apakah itu? Titik, huruf kapital, bentuk apakah itu? Kemudian berikutnya kubus. Nah, atau langsung aja, bentuk apakah itu? Bentuk tersebut adalah, atau bangun tersebut bangun itu disebut kubus gitu. Kubus adalah bangun 3 dimensi. Ini bisa diperbesar ya. Bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Ya, ini pengertiannya. Coba dilihat lagi di buku aja ya. Memiliki 6 sisi persegi, memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi gitu ya. Ya udah, nggak usah dijelaskan lagi. Yang kalau persegi ya otomatis semua panjang rusuknya sama gitu ya. Terus lanjut, klik kanan ini, unsur-unsur ini udah tidak ada masalah.
Ini juga sama nih rasanya nih. Jumlah rusuk misalnya saya tulis 6. Jumlah bidang misalnya, jumlah titik sudut ini bener lah misalnya gitu ya. Nah, begitu dicek, nah ini sebaiknya dikasih tahu yang mana yang benar. Maksudnya ini kan tadi ada 3 pilihan tuh. Balik lagi deh unsur-unsur. Jadi oke. Begitu sudah ditulis seperti ini ya, udah dipilih nih. Ketika diklik cek, misalnya jumlah titik sudut 8, ini kan betul, maka ada tulisan centang begitu ya. Jumlah rusuk 6. Jumlah titik sudut 8 ya. Jumlah rusuk 6, kan salah, ada tanda silang. Jumlah bidang harusnya 6, tapi ini 12, berarti salah, silang begitu ya. Begitu juga yang sebelumnya tadi tuh. Lanjut. Perhatikan permasalahan berikut. Nah, dia ingin membuat suatu kotak untuk menampung beberapa aksesorisnya yang iyanya tuh nggak pakai y ya, yang dia miliki, atau untuk menampung beberapa mainan lah gitu ya. Aksesoris, saya khawatir anak SMP tidak paham. Kotak yang diinginkan Nanda, N-nya huruf kapital tuh, adalah kubus dengan rusuk 10 cm. Namun Nanda tidak tahu berapa banyaknya karton atau berapa luas karton yang dibutuhkan. Titik ya. Dapatkah, seperti biasa awal kalimat huruf kapital, dapatkah kalian membantu Nanda untuk menentukan luas karton? Ya. Kemudian luas permukaan bangun sisi datar adalah, ya sebetulnya adalah jumlah luas seluruh bidang pembentuknya gitu ya. Coba cari kalimat yang pas lah. Ini kalimatnya banyak yang harus dibereskan ya. Di bawah ya, dari kedua gambar di atas ini sebaiknya jangan dari, tapi berdasarkan kedua gambar di spasi atas, koma gitu ya. Jadi berdasarkan kedua gambar di atas, koma, jika, bukan misalkan, jika panjang rusuk kubus adalah S, kalau bisa sama nih kayak yang lain nih, S sebagai notasi itu dicetak miring ya. Maka kalimatnya langsung begini. Maka tadi sudah berdasarkan ya. Maka dapat dilihat pada gambar jaring atau R-nya double tuh, jaring kubus bahwa luas satu sisi kubus adalah S kali S sama dengan sisi kuadrat. Karena kubus memiliki 6 buah sisi, maka luasnya seperti itu. Oke, penyelesaian kasus Nanda. Nah, ini contoh beberapa luas permukaan belum selesai ya. Tadi perlu diberi beberapa contoh soal lagi yang lebih variasi ya. Begitu juga volume nih. Perhatikan permasalahan berikut. Vina sangat senang sekali mengoleksi parfum hari ini, titik gitu ya. Hari ini Vina baru saja membeli lagi sebuah parfum berbentuk kubus. Sebuah parfum yang wadahnya atau tempatnya berbentuk kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Dengan panjang rusuk 5 cm. Berapakah volume aja? Berapakah volume parfum Vina tersebut?
Untuk mengetahui isi dari suatu bangun ruang, kita harus memahami konsep volume bangun ruang tersebut. Titik, ya habis titik itu huruf kapital. Dalam kasus ini adalah kubus. Ayo kita pelajari. Ya, ini tulisannya sih kalau menurut saya terlalu kecil nih ya. Kemudian nah ini penyelesaiannya. Oke, saya ke materi lagi. Balok nah ini sama, ini sebetulnya kalimatnya harus banyak diperbaiki sepertinya. Ini luas permukaan. Saya ingin membuat duplikasi. Nah, duplikasi itu proses membuat duplikat dari kotak sereal yang ia punya. Setelah diukur, ternyata kotak sereal tersebut memiliki panjang 10, lebar 5, tinggi. Namun dia tidak tahu berapa luas minimal karton yang harus disiapkan. Oke, kurang lebih ini sama ya cara. Nih di bawah nih ada LP balok. Ditulis berapa kali tuh? 5 kali. Nggak usah, sekali aja. Nanti yang bawahnya, yang sebelah kirinya kosong aja, yang bawahnya aja sama dengan begitu aja ya. Cek lagi kalimatnya ya. Ini volume, ini terlalu kecil ya. Ya kurang lebih sama dengan balok tadi ya, kubus. Kemudian prisma. Prisma adalah bangun ruang, sebetulnya begini saja definisinya. Kalau mau ditulis ya, bangun ruang. Nah ini kan prisma sisi tegak ya. Bangun ruang yang dibatasi oleh bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang datar yang kongruen dan bidang-bidang lain yang berpotongan menurut garis-garis sejajar. Begitu pengertiannya tuh ya. Jadi dibatasi oleh dua buah bidang datar yang kongruen dan bidang-bidang lain yang berpotongan menurut garis-garis sejajar. Itu ya. Ini juga sama pertanyaannya. Pernahkah kalian melihat benda-benda seperti di atas? Benda-benda di atas, nggak usah seperti. Ya, benda-benda tersebut adalah kalender meja dan seterusnya ya. Jika kita perhatikan ketiga benda tersebut, ketiga benda tersebut memiliki bentuk, ini juga bentik yang sama. Titik, bentuk apakah itu? Ini kayaknya copy paste dari sebelumnya. Nah ini juga saya sudah coba, seharusnya dikasih tahu tadi yang benar yang mana, yang salah yang mana, pakai centang itu ya. Saya lanjutkan aja. Oke. Kalau segitiga, oke. Ini sudah dicek ya, betul ya. Nah ini luas permukaan. Sekali lagi kalimatnya diperbaiki sendiri ya. Ini kayaknya terlalu, nggak tahu aja. Kalau mata saya sih tidak begitu jelas membaca tulisannya.
Nah ini volume prisma, luas alas kali tinggi, pakai notasi aja, misalnya LA, L besar A kali A nya kecil kali T misalnya gitu ya. Volume prisma, tapi harus diturunkan, perlu dijelaskan juga sih dari mana rumus ini. Oke, ini pembahasan soalnya. Ya perlu contoh-contoh soal lain yang bervariasi ya. Oke. Jadi masalah prisma dengan limas nanti harus dikasih tahu yang mana tinggi, yang mana alas. Seringkali keliru tuh. Ini juga sama nih. Sudah saya cek tidak ada koreksi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ini yang dibahas hanya limas segi 4 ya. Luas permukaan limas bergantung pada jaring-jaring limas. Atau luas permukaan limas bisa dihitung dari luas jaring-jaring begitu ya. Oke, luas persegi, luas segitiga mungkin harus dibuat ada yang alasnya itu persegi, ada juga yang persegi panjang gitu ya. Kalau ini kan luas segitiga sama kaki, kenapa harus ditulis 4 kali? Karena alasnya persegi, maka keempat segitiganya itu kan kongruen gitu ya, atau samalah luasnya, sehingga tidak perlu ditulis berkali-kali begitu. Kemudian ini juga nanti yang mana luas alas, yang mana tinggi. Jadi ini masih luas, ini masih luas permukaan. Kemudian ini volume, ini buat ilustrasi. Ini terlihat nggak memuat 5 buah kubusnya itu, 5 buah. Perhatikan ilustrasi di atas, dapat dilihat bahwa dalam sebuah kubus dapat memuat 3 buah limas. Nah itu kan kalau limas persegi ya, limas persegi, limas yang alasnya persegi. Kalau alasnya persegi panjang, nah itu harus ada semacam penjelasan bagaimana mendapatkan volume, rumus volume. Ini pembahasan. Ya sekali lagi perlu banyak pembahasan soal ya. Oke, ke home, kuis, materi, ke kuis kubus. Aduh, ini perlu didiskusikan apakah terpisah seperti ini atau langsung aja di dalam pembahasan kubusnya gitu ya, balok ya di dalam pembahasan baloknya. Oke, saya tulis style. Ini pilihan ganda ya, saya jawab asal aja. Ya, jawaban benar. Kok bisa benar ya, asal-asal ini. Oke, ini salah. Oke. Salah lagi. Oke. Skornya 40 poin. Tidak lulus. Oh, ini sayang pakai bahasa Inggris ya. Oke, review. Correct. Ini gimana maksudnya ini?
Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini digeser ya, barusan tadi itu digeser. Oke. Ini saya pakai panah yang di samping ya. Oke, berarti habis ini kemana ini? Oke, saya pakai panah yang di samping nih. Ini apa lagi nih? Oke, kalau begitu pindah. Oh, ini balok tadi ya, kuis balok. Nah, ini perlu dipikirkan apakah kuis itu masuk di dalam materi atau terpisah, gitu ya. Khawatir nanti belajar kubus, ya lanjut balok, tapi belum belum tuntas, tapi dia sudah beralih ke yang lain. Oke, itu saja sementara ini reviewnya. Kalau mau keluar dari sini nih keluarnya tuh. Oke, saya tutup dulu rekam layarnya.